Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom. Dan lo lagi dengerin Christian Daily Channel. Seperti biasa blessed people, gue ingetin buat lo, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap video-videonya Christian Daily Channel. Seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, di bulan Agustus 2021 ini, kita bakal membahas sebuah tema yaitu Trial by Fire. Intinya blessed people, selama di bulan ini kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, itu akan dimusnahkan. Dan kita diarahkan untuk kembali ke dalam sebuah esensi yang sudah direncanakan oleh Tuhan dari semula. Jadi di bulan Agustus ini kita akan melihat bagaimana api penyucian Tuhan akan memurnikan setiap gereja-gerejanya. Nah pertanyaannya nih buat blessed people, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak muda udah siap belum untuk dimurnikan? Siap atau nggak siap, kita pasti akan dimurnikan oleh Tuhan. Itu semua kembali, tujuannya adalah untuk mengembalikan kita gereja Tuhan ke dalam esensi yang semula yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rancangkan sejak awal mula. Kalau gitu nggak perlu panjang lebar lagi blessed people, kita langsung aja yuk masuk ke ayat bacaan pada video kali ini. Ayatnya diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?" Yes, itu adalah pembahasan ayat yang kita pakai untuk video kali ini. Tapi sebelum ke penghakimannya blessed people, gue mau membahas dulu di mana 2020 sampai sekarang ini ya udah kurang lebih mau 2 tahun ya blessed people ya. Kita sedang mengalami namanya pandemi. Semuanya susah, termasuk pembatasan juga terjadi pada gereja, tempat-tempat ibadah. Kita kembali harus mengambil sistem yang namanya pemuritan, karena udah nggak bisa lagi gereja ada ibadah raya dan lain sebagainya macamnya. Nah sistem pemuritan ini yang akan dipakai karena kita ada di pandemi COVID-19, semuanya dari rumah. Kita nggak bisa lagi mengandalkan ibadah raya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Kita harus masing-masing dari rumah. Nah, berbicara tentang pemuritan ini blessed people, tentu ini bukanlah hal baru. Ini adalah satu hal yang memang sudah ditetapkan, yang sudah dipakai juga oleh Yesus ketika dia datang ke bumi. Kemudian diteruskan juga oleh nabi-nabinya, terutama Paulus, yang kita mengenal di mana Paulus suka banget untuk pergi ke daerah-daerah, ke kota-kota untuk memuridkan. So bicara tentang pemuritan, ada apa sih di dalam pemuritan itu sendiri gitu ya? Nah, di dalam pemuritan itu kita akan belajar. Di situ akan ada namanya ditanam, bertumbuh bersama. Nah, berkaitan dengan ditanam itu sendiri blessed people, ada hal-hal yang harus ditanamkan, ada hal-hal yang harus diletakkan sebagai dasar hidup kita, anak-anak Tuhan, di dalam sebuah pemuritan. Nah kita langsung baca aja ayatnya tentang dasar apa sih yang harus diletakkan di dalam diri kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan yang akan dimurnikan untuk bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Ayatnya diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu." Nah, berdasarkan ayat ini blessed people, kita yang ada di
masa pandemi ini kita harus tetap meyakinkan diri kita bahwa kita sebagai gerejanya Tuhan itu sudah memiliki dasar yang tidak hangus oleh api, di mana firman Tuhan menyatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Di mana bahan-bahan dasar ini kita bisa melihat tentang ketahanannya terhadap api. Jelas kalau misalnya dibangun di atas emas, perak, batu permata, itu tidak akan mudah terbakar oleh api. Bahkan semakin dibakar semakin murni, semakin dibakar semakin suci. Beda dengan jerami. Nah, itulah gunanya blessed people yang namanya pemuritan. Apalagi di zaman COVID-19 ini, apa yang menjadi dasar kita untuk kita bisa tetap sharing, saling menguatkan sesama anak-anak Tuhan kalau tidak ada pemuritan, iya kan? Nah, berkaitan dengan pemuritan ini lagi, kita harus selalu rajin ya blessed people ya, untuk ikut yang namanya pemuritan. Kalau orang-orang tua sih, gue yakin lah, orang-orang tua itu ada aja kerinduannya untuk ikut dalam pemuritan. Tapi anak-anak muda ini loh, ya, blessed people, nih buat anak-anak muda, kalau misalnya ada persekutuan online, ya, berkaitan dengan sharing kebenaran firman, jangan ragu untuk ikutan, jangan takut untuk ikutan, ya. Itu lo butuhin banget. Karena tanpa pemuritan, blessed people, terutama anak-anak muda, itu nggak bakal bisa mendapatkan dasar yang kuat. Dimana dasar yang kuat ini akan tahan terhadap api. Sedangkan dasar yang dibuat dari jerami, kayu, itu nggak bakal tahan oleh api penyucian dari Tuhan. So, ngomong-ngomong tentang COVID-19, dimana kita dipaksa untuk kembali ke dalam sebuah pemuritan. Nah, pemuritan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh blessed people di masa-masa sekarang sampai di masa yang akan datang? Ingat ya blessed people ya, pemuritan ini bukan hanya berlaku ketika lagi pandemi, tapi setelah pandemi ini juga kita tetap harus ikut yang namanya pemuritan. Nah, kayak gimana sih pemuritan yang benar atau apa yang bisa kita dapatkan di dalam namanya pemuritan? Yuk langsung aja kita ke poin yang pertama. Pemuritan itu adalah sebuah komunitas yang hidup di dalam terang. Tentu ya, kalau pemuritannya tidak hidup di dalam terang, untuk apa kita ikut pemuritan? Iya nggak sih? Kita harus ada di sebuah komunitas anak-anak Tuhan yang isinya sharing kebenaran firman, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang beneran takut akan Tuhan gitu loh. Supaya ada mentor, ya kan? Pemuritan itu kan isinya mentoring juga nih blessed people ya. Jadi buat anak-anak muda, gimana sih caranya biar gue tuh punya pakem, punya rem ya, untuk tidak melakukan dosa yang rame di anak-anak muda? Ikut pemuritan ya blessed people. Karena dari pemuritan ini lo bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sadar banget, karena lo tertanam dalam sebuah komunitas yang selalu sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, dengan kita terhisap dalam namanya komunitas, kita jadi belajar untuk bisa menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Iya, karena selain ke dalam untuk menguatkan, kita juga harus bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memberikan kasih, memberikan percontohan melalui kehidupan kita. Seperti yang sudah kita tahu dalam kebenaran firman, bahwa kita ini diibaratkan seperti sebuah tanaman. Tanaman ini harus tumbuh dengan subur, memiliki buah yang lebat, dan yang terpenting, buahnya itu harus manis. Karena ayat Alkitab juga kan bilang, kalau garam itu udah tidak asin, apalah gunanya? Mending diinjak-injak orang. Nah, blessed people, jangan sampai menjadi terang yang tidak bercahaya. Jangan menjadi garam yang nggak asin lagi. Gitu, ya blessed people ya. Terutama sekali lagi ini untuk anak-anak muda. Lo penting banget untuk ikut yang namanya komunitas. Oke blessed people, sampai di sini dulu video dari Christian Daily Channel. Semoga di Agustus 2021 ini blessed people bisa semakin dimurnikan Tuhan dan menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, kita lagi di luar nih blessed people ya, mencoba hal yang baru biar blessed people juga nggak bosan kalau ngeliat view-nya tuh hitam terus ya di belakang, terus di ruangan terus ya. Kita lagi coba di luar nih. Semoga blessed people terberkati. Jangan lupa di like,
share, dan juga subscribe kalau Blessed People terberkati oleh video dari Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Shalom and God bless you.